Setelah berkunjung ke dokter, Demian nampak bersyukur karena istrinya sangat sehat dan tak ada masalah dengan reproduksinya dan tak membutuhkan waktu lama. Mungkin wanita itu akan segera hamil lagi jika Tuhan menghendakinya. Tentu saja Demian yakin istrinya itu akan cepat hamil, karena dahulu ia hanya melakukan sekali tapi wanita itu langsung hamil Rico. Apalagi sekarang setelah sah menjadi istrinya, setiap saat dia selalu menggempurnya tak peduli berapa banyak protes dari bibir wanita itu. Karena pada akhirnya dia akan tetap membuatnya mendesah dan kelelahan di bawahnya. Dan mengingat kejadian di kantor tadi sore, membuat Demian tak bisa berhenti untuk tersenyum. Bagaimana bisa istrinya itu yang biasanya sangat polos tiba-tiba bertingkah sangat agresif dengan mengajaknya bercinta terlebih dahulu. Terlebih saat itu mereka sedang berada di kantornya dan tentu saja itu membuat Demian langsung senang dan tertantang. Karena itu pengalaman pertamanya bercinta di dalam kantor dan sepertinya ia berpikir akan mencobanya di tempat lain bersama istrinya itu kelak. Padahal sebelumnya ia sedikit kesal dengan sang istri, karena diam-diam sudah meminum obat pencegah kehamilan di belakangnya. Meski begitu ia tidak mungkin marah pada wanitanya itu, palingan juga akan menghukumnya dengan membuatnya kelelahan di atas ranjangnya. Begitulah Demian sebelumnya dia tak pernah sebucin ini pada seorang wanita, padahal banyak wanita cantik di sekelilingnya. Namun justru hatinya tertambat pada wanita biasa namun luar biasa baginya. "Mas!" panggil Ariana ketika malam itu mereka bersiap untuk tidur. Ariana yang baru membersihkan dirinya langsung duduk di samping suaminya yang terlihat sedang memeriksa pekerjaannya. Demian yang sedang sibuk dengan ipatnya menatap istrinya sejenak kemudian kembali fokus dengan layar monitornya. "Kenapa sih kamu menginginkanku cepat hamil, bukannya kita sudah mempunyai Rico?" tanya Ariana penasaran. Demian mengulas senyumnya, kemudian meletakkan ipatnya di atas nakas. "Aku ingin mempunyai banyak anak, karena menjadi anak tunggal itu sangat tidak menyenangkan. Lagi pula mansion ini terlalu besar jika hanya ada Rico saja," sahut Demian seraya menatap istrinya. Dan tentu saja itu hanya sebagian kecil alasannya, karena sesungguhnya ia ingin membuat wanita itu mempunyai banyak anak darinya agar semakin terikat padanya dan takkan pernah berpikiran untuk pergi meninggalkannya lagi. Ariana mendesah pelan. "Jika aku mempunyai banyak anak apa kamu akan tetap mencintaiku? Karena pasti saat itu badanku akan melar dan tidak kelihatan cantik lagi," tanyanya. Demian terkekeh, kemudian menggenggam tangannya. "Aku lebih mencintai hatimu sayang, percayalah sampai kapanpun aku akan selalu mencintaimu meski kamu tak cantik lagi," ucapnya yang terdengar manis di telinga Ariana. "So sweet, tapi awas saja kalau kamu jelalatan di luar sana," sahut Ariana bernada ancaman. "Asal kamu tetap manis seperti ini, mana bisa aku berpaling sayang." Demian mencubit pipi Ariana yang kemerahan dengan gemas hingga membuat wanita itu mengadu kesakitan. "Jadi sudah siapkan mempunyai banyak anak?" imbuhnya lagi. "Jika itu terjadi pasti akan sangat ramai." Ariana sudah membayangkan anak-anaknya akan berlarian ke sana kemari di mansion tersebut. "Lucu," gumamnya lagi sembari terkekeh. "Ya sudah, ayo," ucap Demian dengan kerlingan nakalnya. "Kemana?" tanya Ariana bingung. "Tentu saja buat bayi, sayang," sahut Demian yang langsung membuat Ariana memutar bola matanya kesal. "Mas, aku sangat lelah," keluh Ariana mengingat tadi sore ia sudah bekerja keras merayu laki-laki itu, sungguh suaminya itu seperti tak pernah habis energinya. "Baiklah, sini aku pijitin," perintah Demian kemudian. "Beneran?" Ariana langsung mengulas senyumnya senang. Tapi setelah ini kita..." "Ya tentu saja, setelah dipijit badanku pasti langsung segar." Setelah Ariana tak sabar, ia langsung mengubah posisinya menjadi tengkurap. Sambil terkekeh Demian mulai memijit punggung sang istri dengan lembut, hingga tak berapa lama wanita itu nampak ketiduran. Entah karena memang sudah mengantuk atau pijitan suaminya itu terlalu enak hingga membuatnya terasa nyaman lalu tertidur. "Sayang sudah enakan belum?" ucap Demian setelah istrinya itu tak lagi berbicara. "Sayang? Oh astaga malah tidur," gumam Demian ketika melihat Ariana nampak tertidur pulas, padahal dirinya sudah sangat menginginkannya. Kemudian ia menarik selimut lalu segera menyelimutinya. "Tidurlah sayang, sepertinya kamu sangat kelelahan," ucapnya lalu mengecup dahinya. Setelah itu ia segera beranjak ke kamar mandi, menuntaskan hasratnya yang sudah memuncak. 1 bulan kemudian. Sejak tinggal di mansion, setiap hari Ariana selalu belajar dengan beberapa pengajar yang didatangkan langsung oleh ibu mertuanya tersebut.
Wanita parubaya itu tak segan memarahi menantunya itu jika sedikit saja melakukan kesalahan. Seperti kejadian tadi siang, ketika Ariana diajak oleh ibu mertuanya itu jalan-jalan ke sebuah mall. "Apa kamu tidak bisa berjalan lebih cepat sedikit?" tegurnya ketika Ariana berjalan pelan karena heels yang dia pakai terlalu tinggi. "Saya takut jatuh, Ma," keluh Ariana. "Dasar manja, bagaimana kamu bisa mendampingi Demian kalau hanya memakai heels saja tidak becus? Asal kamu tahu, semua wanita yang selama ini dekat dengannya selalu berpenampilan modis bukan wanita kampungan," ketus Nyonya Anggoro. "Kamu harus sabar Ariana, ibu mertua rasa ibu tiri ini memang mulutnya pedas seperti cabai level 10. Ariana nampak menyemangati dirinya sendiri, meski saat ini hatinya rasanya sesak, tapi ia harus tetap semangat agar tidak dibanding-bandingkan lagi dengan wanita-wanita yang selama ini dekat dengan Demian. Setelah lelah berkeliling dari butik satu ke butik lainnya, kini Ariana bisa bernapas lega setelah wanita parubaya itu mengajaknya makan siang di sebuah restoran. "Oh astaga, apa kamu bisa sedikit saja bersikap anggun? Duduklah dengan kepala tegak, jangan menunduk apalagi membungkuk," tegur Nyonya Anggoro lagi ketika melihat Ariana langsung menghempaskan tubuhnya ke atas kursi karena kelelahan. "Baik, Ma," sahut Ariana menahan kesal. Kalau tidak mengingat wanita di depannya itu adalah ibu mertuanya yang harus ia hormati layaknya ibunya sendiri. Mungkin ia sudah meremas wajah wanita yang selalu terlihat angkuh itu. "Makan dengan pelan seperti ini dan tetap perhatikan posisi dudukmu," ujar Nyonya Anggoro ketika mereka mulai menyantap makanannya. "Baik, Ma," sahut Ariana. Ariana sama sekali tak menikmati makanannya, selain karena punggungnya yang terasa lelah kakinya juga terasa sakit diakibatkan oleh heels 9 cm yang ia kenakan. Belum lagi ocehan ibu mertuanya yang bikin panas telinganya. Ia jadi merindukan makan pecel lele lesehan langganannya, duduk sesuka hati tanpa harus menjaga image-nya seperti saat ini. Sepertinya Mama harus sekali-sekali merasakan makan pecel lele di pinggir jalan. Begitulah Ariana, setiap ibu mertuanya menegurnya karena ia melakukan sedikit kesalahan maka ia selalu berangan-angan akan membuat wanita itu merasakan bagaimana hidup menjadi orang biasa. Setelah ini ikut Mama arisan, bersikaplah layaknya wanita kelas atas bukan seperti wanita kampungan. Karena sejak menjadi menantu keluarga kami derajatmu sudah terangkat naik, ujar Nyonya Anggoro mengingatkan. Ariana mendesah pelan, ibu mertuanya itu selalu saja berkata seperti itu ketika akan mengajaknya berkumpul dengan teman-teman arisannya. Dan Ariana sangat tidak menyukai perkumpulan itu yang menurutnya hanya perkumpulan para penjilat. Mereka terlihat baik di depannya karena dirinya adalah istri dari pewaris Anggoro. Ariana harus mencari cara agar tidak ikut ibu mertuanya itu pergi arisan dan sepertinya Dewi Fortuna sedang berpihak padanya karena tiba-tiba suaminya itu menghubunginya. "Iya, Mas. Baiklah tunggu ya, secepatnya aku akan ke sana," ucap Ariana lalu menutup sepihak teleponnya. "Ma, Mas Demian menyuruh saya untuk mengantar berkasnya yang tertinggal di kamar." Dusta Ariana pada mertuanya, padahal Demian tadi belum sempat berbicara tapi Ariana sudah menyelanya lalu mematikan teleponnya sepihak. Nyonya Anggoro menghela napas panjangnya. "Baiklah, pergilah," ucapnya. "Baik Ma, terima kasih." Ariana langsung bangkit dari duduknya, lalu berjalan dengan anggun meninggalkan restoran tersebut. Setelah berada agak jauh, Ariana langsung melepaskan heelsnya lalu menggantinya dengan sendal jepit yang selalu dia simpan di dalam tasnya. Akhirnya, Ariana nampak lega, ia segera mencari taksi lalu pergi ke kantor suaminya. "Lama tidak kesini kenapa kantor ini bau banget sih?" gerutu Ariana yang entah kenapa tiba-tiba perutnya terasa mual ketika mencium aroma parfum para karyawan di sana yang sedang berlalu lalang. "Selamat siang Nyonya Muda," sapa para karyawan di sana setiap berpapasan dengan istri pemilik perusahaan tersebut. Nyonya satunya ini memang berbeda daripada wanita yang pernah dekat dengan bosnya itu sebelumnya. Ariana yang hanya memakai sendal jepit sangat percaya diri melenggang ke kantor suaminya dengan menenteng kresek hitam berisi heelsnya. Sungguh Ariana sangat polos, tak tahukah dirinya atau memang sengaja padahal sepatu yang dia masukkan ke dalam kresek khas pasar itu berharga 20 juta. Bahkan ia juga tak peduli dengan tatapan aneh para karyawan di sana, toh dia bukan seorang karyawan yang harus berpenampilan formal. Lagi pula istrinya bos mah bebas, meski penampilannya saat ini terlihat aneh. Sebuah dress yang terlihat sangat mahal dipadukan dengan sendal jepit sejuta umat, swallow, yang harganya mungkin tak lebih dari 15.000. "Apa tuan ada?"
Tanyanya pada seorang resepsionis. Beliau ada di ruangannya, Nyonya. Sahut wanita cantik yang duduk di balik meja resepsionis tersebut. Baiklah, terima kasih. Ariana mengulas senyumnya. Kemudian ia langsung naik ke ruangan suaminya yang berada di lantai teratas. Matanya sedikit membulat ketika dari kejauhan ia melihat suaminya itu sedang berbicara dengan beberapa karyawan wanita di sana. Meski laki-laki itu berbicara layaknya pimpinan, tapi Ariana tak suka dengan cara para wanita itu memandang suaminya. Pandangan kagum dan terkesan menggoda. Gini amat ya punya suami kaya dan tampan, bikin hati sesak saja. Gumam Ariana, ia menghentikan langkahnya dan hanya memperhatikan suaminya dari kejauhan. Hampir 10 menit Ariana berdiri sampai kakinya terasa kebas dan panas, namun ia sedikit lega ketika suaminya itu bersikap profesional. Bahkan laki-laki itu tak segan menegur karyawan wanita yang memakai pakaian terlalu seksi. Ketika keberadaan Ariana disadari oleh Demian, wanita itu langsung tersenyum nyengir menatapnya. Semoga saja laki-laki itu tak menuduhnya sedang menguping, meski itu memang kenyataannya. Oh astaga sayang, kamu di sini? Sejak kapan? Demian menoleh lalu menghampiri Ariana yang masih berdiri tak jauh darinya. Sepertinya para karyawan di sana juga baru menyadari kedatangan Ariana ketika Demian menoleh ke arahnya. Bahkan kalau saja gedung itu kebakaran mereka mungkin tidak menyadarinya, karena fokusnya hanya pada suaminya seorang. Laki-laki kaya, tampan dan sangat mempesona itu meski sudah 2 kali menikah tetap saja digilai banyak wanita. Mungkin 10 menit yang lalu. Sahut Ariana. Kenapa diam di sini? Aku tidak mau mengganggu kamu saja, sahut Ariana. Demian yang melihat istrinya hanya memakai sendal jepit merek sejuta umat itu nampak terkekeh. Mungkin kalau para karyawannya yang memakainya dia pasti akan langsung marah besar. Karena karyawan wanita di sana wajib memakai sepatu heels di atas 5 cm. Demian nampak memicingkan matanya ketika melihat kaki istrinya itu yang nampak memerah dan tanpa aba-aba dengan sekali hentakan wanita itu sudah berada di dalam gendongannya. Mas, apa yang kamu lakukan? Pekik Ariana terkejut ketika merasa badannya tiba-tiba saja melayang. Diamlah sayang, kalau tidak aku akan menciummu di sini. Sahut Demian nyaring yang langsung membuat Ariana malu karena menjadi tontonan karyawan di sana, lalu ia segera menyembunyikan wajahnya di dada bidang laki-laki itu. Lantas Demian bergegas membawa sang istri masuk ke dalam ruangannya, tak peduli dengan tatapan iri para karyawannya di sana. Coba aku saja yang digendong. Bagaimana ya rasanya digendong sama bos? Mungkin aku langsung pingsan. Kalau aku mah nggak nolak kalau dicium di depan umum. Beruntung sekali Nyonya Bos bisa bersembunyi di dada bidangnya Pak Bos, pasti sangat lihat. Hus, ayo kembali kerja. Kalian sedang ngomongin apaan sih? Wajar si Bos sangat mencintai Nyonya Ariana. Karena beliau wanita yang sangat tangguh dan kalian belum tentu bisa seperti beliau. Jadi lupakan mimpi kalian. Ujar salah satu karyawan di sana yang sedikit berpikir waras, ketika mendengar karyawan lainnya nampak membicarakan istri atasannya tersebut. Cerita hidup Ariana memang sudah menjadi konsumsi publik sejak wanita itu menikah dengan Demian. Banyak yang kagum padanya karena mampu menjadi single parent, tapi banyak juga yang iri padanya. Mas, lepaskan. Kamu membuatku malu saja. Protes Ariana ketika sudah masuk ke dalam ruangan suaminya tersebut, perutnya tiba-tiba terasa mual lagi namun langsung ia tahan. Demian mendudukkan istrinya di atas sofa, lalu ia duduk berjongkok di lantai untuk memeriksa kaki wanita itu. Kenapa bisa memerah begini, sayang? Tanya Demian. Mungkin gara-gara ini. Ariana menunjuk sebuah kresek plastik hitam di tangannya yang berisi heels 9 cm-nya. Pasti mama menyiksamu lagi. Gerutu Demian kesal, ia langsung mengambil obat lalu mengolesnya pada kaki Ariana yang terlihat bengkak. Itu bukan menyiksa mas, mama hanya membuatku agar terbiasa saja. Sanggah Ariana, meski makin hari ia semakin jengkel pada ibu mertuanya, tapi sebisa mungkin ia tak mau membuat suaminya itu memusuhi ibunya sendiri. Kamu selalu aja membela mama, meski sikap mama tidak pernah baik sama kamu. Gerutu Demian. Mama sebenarnya sayang kok mas sama aku, mungkin caranya saja yang berbeda. Sanggah Ariana lagi. Kenapa sih kamu baik banget, sayang? Demian akan membawa istrinya itu ke dalam pelukannya, tapi Ariana langsung mendorongnya jauh. Kamu bau, mas. Protes Ariana yang entah kenapa dia tidak menyukai parfum yang dipakai sang suami padahal sebelumnya itu parfum favoritnya. Demian langsung mengendus tubuhnya sendiri. Aku harum kok, sayang.
Ucapnya kemudian. Beneran kamu itu, Bao? Kamu ganti parfum punyaku ini ya? Ariana mengambil parfum miliknya di dalam tas lalu menyemprotkannya pada kemeja suaminya. Ini kan parfum perempuan sayang, mana cocok? Protes Demian meski begitu ia hanya pasrah ketika sang istri menyemprotkannya ke seluruh pakaiannya termasuk leher serta rambutnya. Ini baru harum. Ucap Ariana ketika mengendusnya. Jangan menggodaku, sayang. Demian mendadak meremang ketika bibir istrinya itu tak sengaja menyentuh lehernya. Apaan sih mas, aku hanya mencium baunya saja. Sahut Ariana tanpa ia tahu suaminya itu menahan hasratnya yang tiba-tiba hadir. Tapi kamu harus bertanggung jawab, sayang. Demian langsung saja mencium bibir sang istri yang sedari tadi ingin ia cipipi manisnya. Ciuman yang awalnya lembut, kini menjadi sedikit kasar dan menuntut. Ini hukuman buatmu sayang, karena sudah berani membangunkan singa kelaparan. Ucap Demian. Sepertinya ini adalah kesalahan terbesar Ariana, niatnya hanya ingin mengendus aroma suaminya itu tapi bibirnya tak sengaja mencium lehernya dan kini ia hanya bisa pasrah ketika laki-laki itu memasukinya. Hingga kini mereka nampak kelelahan setelah melakukan pelepasannya secara bersama-sama. Biasanya Demian tidak akan pernah puas jika hanya melakukannya sekali, ia akan melakukannya lagi dan lagi tak peduli itu di kantor sekalipun. Namun ia langsung melepaskan miliknya, ketika tiba-tiba melihat istrinya itu meringis kesakitan. Sayang, kamu baik-baik saja? Demian langsung panik. Perutku rasanya kram, mas. Keluh Ariana. Maafkan aku sayang, sabar ya kita akan segera ke dokter. Demian segera memakai pakaiannya kembali, lalu membantu istrinya itu memakai pakaiannya dan setelah itu ia bergegas membawa wanita itu ke rumah sakit. Bagaimana keadaan menantu papa, Dem? Tanya Tuan Anggoro ketika baru masuk ke dalam ruang IGD di mana Ariana sedang diperiksa oleh dokter. Laki-laki parubaya itu nampak sangat khawatir ketika dihubungi oleh Demian beberapa waktu lalu. Lantas ia mengajak istrinya untuk segera pergi ke rumah sakit. Tadi perasaan baik-baik saja. Ujar Nyonya Anggoro yang melihat Ariana terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Tanya Demian ketika dokter baru selesai memeriksa Ariana. Berdasarkan pemeriksaan saya, sepertinya istri Anda sedang hamil saat ini, tapi untuk lebih jelasnya lagi silakan Bapak membawanya ke dokter spesialis kandungan. Ujar dokter tersebut memberi saran. Benarkah dok, jadi istri saya hamil? Demian terlihat antusias. Benar Pak. Setelah itu Demian segera membawa Ariana ke dokter spesialis kandungan yang ada di rumah sakit itu juga. Jadi bagaimana dok, apa menantu kami benar-benar hamil? Tanya Tuan Anggoro tak sabar setelah berada di dalam ruangan Dr. Obgin. Benar Pak, silakan Anda melihat layar monitor itu. Ini kantong rahimnya ya dan sepertinya ada 2 embrio di sana. Dokter tersebut menjelaskan ketika melakukan USG pada bagian perut Ariana. Itu berarti cucu saya kembar, dok. Kali ini Nyonya Anggoro yang bersuara, ada perasaan senang sekaligus sedih di hatinya. Mengingat ia dulu lahir dalam keadaan kembar, namun karena suatu hal saudara kembarnya itu meninggal dunia. Benar Nyonya, cucu Anda kembar. Tapi kenapa kecil sekali, dok? Tanya Demian tak mengerti. Karena sebelumnya ia memang tidak pernah mengetahui seluk-beluk tentang kehamilan, meski dalam pernikahannya terdahulu Monica pernah hamil tapi Demian sama sekali tak pernah menemaninya periksa ke dokter karena ia yakin janin wanita itu bukanlah anaknya. Ini baru 5 minggu, Pak. Tentu saja sangat kecil, nanti dengan berjalannya waktu pasti akan semakin membesar. Nanti saya akan memberikan beberapa vitamin serta penguat kandungan dan usahakan Ibu Ariana jangan terlalu lelah ya, perbanyak istirahat serta makan yang bergizi. Sedangkan untuk makanannya sendiri, usahakan semuanya dimasak dengan benar-benar matang ya. Nasihat dokter tersebut. Baik dok, terima kasih. Ujar Demian bahagia, ia tak henti-hentinya mencium sang istri karena sudah memberikannya 2 anak sekaligus padanya. Lalu bagaimana dengan kram yang dirasakan oleh istri saya, dok? Tanya Demian khawatir. Itu reaksi normal rahim ya Pak ketika sedang mendapatkan sebuah rangsangan, jadi sebisa mungkin jika ingin berhubungan badan lakukan dengan sangat pelan. Sahut dokter tersebut yang langsung membuat Demian menelan ludahnya. Dasar anak kurang ajar, hampir saja kamu menyakiti cucu-cucuku. Tegur Tuan Anggoro pada Demian. Tenanglah Pak, jangan khawatir setelah itu masih banyak kok cucu papa yang akan on the way. Sahut Demian membela diri. Apa kamu bilang, wanita mana lagi yang kamu hamili? Geram Tuan Anggoro.
Tidak ada wanita lain, Pak. Aku sama istriku sudah sepakat akan memberikan kalian banyak cucu. Benarkan, sayang? Bella Damian lantas menatap sang istri meminta persetujuannya. Sedangkan Ariana hanya menanggapinya dengan mengulas senyumnya. Jadi apa jenis kelamin anak kembar kami, Dok? Tanya Damian yang langsung membuat semua orang di sana menatapnya. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Bukannya kalian juga penasaran dengan jenis kelamin mereka? Imbuhnya lagi ketika kedua orang tuanya itu menatapnya tajam. Untuk sekarang belum bisa dilihat ya Pak karena masih berupa embrio, setelah menjadi janin dan berusia 4 bulan baru alat kami bisa mendeteksinya. Ujar dokter sembari tersenyum. Oh begitu, baiklah dok saya mengerti. Apa istri saya perlu dirawat di sini? Ucap Damian lagi. Tidak perlu Pak, setelah meminum obatnya Ibu Ariana pasti akan baik-baik saja. Sahut dokter tersebut. Baik dok, terima kasih. Dan beberapa saat kemudian setelah Ariana merasa lebih baik, mereka segera meninggalkan rumah sakit tersebut. Aku akan menggendongmu. Ucap Damian ketika mereka baru sampai mansion. Tidak perlu mas, aku bisa jalan sendiri. Tolak Ariana, tapi Damian langsung saja mengangkat tubuhnya lalu membawanya masuk ke dalam mansion. Dasar manja. Gerutu Nyonya Anggoro sinis. Sudah lama, maklumi saja mereka itu pengantin baru dan Ariana juga sedang hamil cucu kembar kita jadi sudah sewajarnya Damian bersikap begitu. Tegur Tuan Anggoro yang berjalan beriringan di sebelah istrinya itu. Nyonya Anggoro nampak terdiam, ia sebenarnya sangat senang karena akan mempunyai cucu lagi apalagi itu 2 sekaligus. Namun hati kecilnya masih belum bisa benar-benar menerima Ariana sebagai menantunya. Apalagi melihat Damian begitu perhatian pada wanita itu, membuatnya sedikit cemburu. Keesokan harinya. Sayang, apa mau kubawakan sarapannya ke sini? Ucap Damian ketika baru selesai mengenakan pakaian kerjanya. Kita sarapan di bawah saja, mas. Tolak Ariana. Tapi kamu harus istirahat, sayang. Aku hanya hamil mas, bukan sakit. Aku masih kuat kok naik turun tangga. Baiklah, jangan capek-capek ya sayang. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Damian menatap khawatir sang istri. Ayo. Ajak Ariana kemudian. Sesampainya di meja makan, nampak kedua orang tuanya beserta Rico sudah duduk di sana. Ariana nampak terperangah ketika melihat menu sarapan pagi itu, biasanya hanya ada beberapa potong roti bakar dan sandwich. Namun pagi itu nampak olahan daging ayam dan ikan terhidang di sana, hingga membuat Ariana menelan salivanya berkali-kali. Ayo makanlah sayang, aku sengaja menyuruh koki masak ini semua buat kamu. Melihat bayi kita yang sebesar biji kacang aku merasa kasihan, jadi kamu harus makan yang banyak agar bayi kita cepat besar. Perintah Damian seraya mengambilkan beberapa lauk ke dalam piring Ariana. Astaga mas, bayi kita pasti akan besar sesuai dengan usianya. Lagi pula ini baru 5 minggu lebih mas, kamu jangan lebay deh. Protes Ariana. Paling tidak, kamu harus makan banyak biar sehat. Perintah Damian tak mau dibantah. Baiklah. Sahut Ariana yang malas berdebat, lebih baik dia segera makan karena perutnya tiba-tiba keroncongan. Oh astaga entah kedua janinnya atau cacing-cacing di perutnya yang kini pada demo minta diberi makan. Namun nafsu makannya tiba-tiba hilang ketika melihat sendok dan peralatan makan lainnya, tapi apa boleh buat semenjak tinggal di rumah besar tersebut ia diwajibkan menggunakan berbagai macam peralatan makan kalau tidak ibu mertuanya itu pasti akan marah. Sayang, kenapa diaduk-aduk saja makanannya? Tegur Damian saat melihat istrinya itu tak memakan makanannya. Aku kenyang, mas. Sahut Ariana. Kamu hanya makan sedikit bagaimana bisa kenyang, sayang? Mau kusuapi? Ariana menggelengkan kepalanya. Aku bisa makan sendiri kok. Tolaknya lalu ia mulai menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Baru beberapa sendok, perutnya seakan diaduk-aduk. Kemudian ia segera beranjak dari duduknya lalu berlari menuju kamar mandi. Apa kamu baik-baik saja? Damian nampak memijit tengkuk Ariana saat wanita itu memuntahkan isi perutnya. Ariana hanya mengangguk. Kemudian mereka kembali ke meja makan. Apa kamu menginginkan makanan yang lainnya, sayang? Ucap Damian. Ariana menggelengkan kepalanya. Apa dulu waktu hamil Rico kamu juga seperti ini? Tanya Damian. Awalnya sih enggak, tapi setelah tinggal di kampung hampir 2 bulan tidak bisa bangun, tapi aku bersyukur ada Mbak Widya waktu itu. Sahut Ariana. Maafkan aku, sayang. Damian nampak menyesal.
Aku baik-baik saja, Mas. Dulu setelah melewati trimester pertama, aku sudah bisa bekerja lagi kok, membuat banyak kue dan lumayan hasilnya bisa kutabung untuk lahiran Rico. Ucap Ariana seraya menatap Rico, mengingat bagaimana perjuangannya dulu saat hamil putranya tersebut dan itu membuat Demian semakin merasa bersalah. Sedangkan Rico nampak terdiam, masih teringat jelas di ingatannya bagaimana ibunya itu bekerja keras demi dirinya. Rico sangat bangga pada Mommy. Ucapnya dengan tulus yang langsung membuat Ariana berkaca-kaca menatapnya. Maafkan kami nak, seandainya waktu itu kami tahu kehamilanmu. Kamu tidak perlu berjuang terlalu keras. Ujar Tuan Anggoro penuh penyesalan. Lagi pula kamu sudah tahu hamil, kenapa tidak memberitahu Demian dan malah meninggalkan kota ini? Gerutu Tuan Anggoro, namun itu sukses membuat Nyonya Anggoro tersedak makanannya.